Orang yang sedekah hari Jumat seperti sedekah di bulan Ramadan. Makanya kalau bisa di Jumat jangan sekali-kali berhenti sedekah. Kalau bisa sedekahnya spesial. Kemana? Ke anak yatim kurung. Jangan ke tempat lain. Apa bedanya? Anak yatim kurung adalah anak yatim yang ditinggal papanya meninggal, masih di dalam kandungan ibunya, seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi ibarat dokter spesialis, dahsyatnya luar biasa. Kalau kita sedekah kasih makan orang, kasih makan kucing, orang bubar masjid, standar, nggak lebih dari punya motor cicilan, punya rumah cicilan, punya mobil cicilan. Kalaupun dia punya istri cicilan. Tapi kalau kita sedekah ke anak yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya, yang tadinya motor cicilan itu langsung dalam bertahap lunas, rumah, mobil, luar biasa. Coba praktekin. Karena saya lihat Pak, dulu kita mobil cuma satu, itu juga mobil dari mertua saya, Xenia Silver Penyok. Iya, sekarang saya udah nggak pakai lagi Xenia, nggak lagi Avanza. Mobil saya paling jelek Jeep Mercy GL 400 warna hitam, itu paling jelek. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Asnawi Alamsah, Pak Haji dari Kota Jambi, masih kerabatnya Ustadz Vanezar. Tepuk tangan dong. Wow. Saya kenal dengan RDI ini lebih kurang 3 minggu. 3 minggu. Ya. Terus setelah itu saya memang punya niat langsung mau ke sini. Ya. Setelah 2 minggu saya ada lihat saudara saya ini duduk di samping Pak Haji. Ya. Baru saya bilang sama istri saya, ya. Rupanya saudara kita hilangnya larinya ke sini, saya bilang. Ya. Hilangnya larinya ke kandang embek. Ke kandang embek. Jadi kirain larinya ke pondok pesantren gitu ya. Iya. Pak Kiai ya. Beliau memang terkenal orang baik di Jambi, Pak Haji. Makanya ini mbese nurut sama dia. Saya mau testimoni Pak Haji. Sebenarnya saya sudah beberapa mempraktekkan, walaupun saya belum pernah sini kemarin, mempraktekkan ilmu kearifan lokal dari Pak Haji. Dan itu saya praktekkan dengan anak saya perempuan, dia kuliah di salah satu universitas di Jambi. Perempuan kuliah di teknik listrik. Di bulan ini, sebenarnya tanggal 15 ini dia mau seminar proposal. Jadi anak sudah pusing segala macam menghadapi proposal ini, seminar ini, karena biasanya saat seminar itu ini sering dikerjai oleh para dosennya. Alhamdulillah, karena saya bilang sama anak saya, saya bilang kan, mulai hari ini, waktu itu di tanggal 28 Juni. Mulai hari ini nak, kau pakailah celana dalam dan BH terbalik. Tadinya dia berontak, nggak percaya. Pakai aja, turun aja, kata papa. Saya bilang, pokoknya pakai celana dalam terbalik. Jadi baru 3 hari dia pakai celana dalam terbalik, dia warawiri di kampus, terus dipanggil salah satu pembimbingnya. Kau kenapa belum seminar? SK belum ditandatangani Pak. Enggak usah pakai SK, sini seminar. Akhirnya tadi dijadwalkan tanggal 15 bulan ini, tanggal 1 kemarin anak langsung seminar. Dan saat seminar itu bukan seperti seminar Pak Haji, seperti bimbingan biasa saja, beda dengan teman-teman yang lain. Makanya anak saya bingung anak saya kan. Akhirnya tidak sampai 1 jam anak saya selesai seminar tanpa catatan Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar biasa. Dahsyatnya celana dalam dibalik ya. Kekuatan magic celana dalam dibalik ya. Nah, ini sekarang dia mau menghadapi sidang. Lebih ekstrim lagi, saya bilang, "Nah, pokoknya mulai
kira-kira 2 minggu sebelum sidang saya bilang kan, kau nggak usah pakai celana dalam. Tepuk tangan dong. Orang yang sidang, apakah itu sidang di pengadilan ataukah sidang skripsi atau sidang yang orang bilang angker, sidangnya serem, kalau kita nggak pakai celana dalam pasti menangnya di pihak kita. Boleh dibuktiin. Jadi Bapak dan Ibu kalau di BAP, Bapak dan Ibu kalau diperiksa, Ibu jadi tertuduh, Bapak jadi tertuduh, coba jangan pakai celana dalam. Nanti yang meriksa langsung masuk UGD. Iya Pak Haji. Hawanya kan sor. Manjur bos. Iya. Itu yang ilmu zaman dulu. Benar. Itu makanya yang orang zaman dulu kalau dipanggil sama Belanda, dipanggil sama Jepang, dia nggak pakai celana dalam Pak. Dan dia lolos dibebasin sama Jepang sama Belanda. Itu dasarnya nggak pakai celana dalam. Dan sebelum saya kesini ada 4 kasus yang saya tangani, semuanya selesai tanpa masalah. Tepuk tangan dong. Wow, alhamdulillah. Jadi kan orang bilang saya bos nih, kenapa Pak Lamsani tangannya ke dalam terus? Dia nggak tahu ngapain tangan saya ke dalam ini. Siapapun, padahal tadinya ini panas-panas Pak Haji. Lawan saya kan Cina-Cina yang yang gerot-gerot, yang mafia. Semuanya beres Pak Haji, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wow. Haji Dwi Susanto. Terus saya mau nanya nih Pak Haji, kalau yang ilmu kearifan lokal Pak Haji itu sudah tidak diragukan lagi Pak Haji. Saya terima kasih sekali, saya bersyukur kepada Allah bisa ditemukan dengan Pak Haji dan saudara saya Ganteng itu. Pak Kiai. Ya dulu Ganteng saya dengan dia, kok sekarang Ganteng dia Pak Haji. Bisa ketuker. Iya, saya mau tanya nih Pak Haji. Tadi kan Pak Haji bilang jangan bolong sedekah subuh sama Jumat barokah. Orang yang sedekah hari Jumat seperti sedekah di bulan Ramadan. Makanya kalau bisa di Jumat jangan sekali-kali berhenti sedekah. Kalau bisa sedekahnya spesial. Kemana? Ke anak yatim kurung, jangan ke tempat lain. Apa bedanya? Anak yatim kurung adalah anak yatim yang ditinggal papanya meninggal, masih di dalam kandungan ibunya, seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi ibarat dokter spesialis, dahsyatnya luar biasa. Kalau kita sedekah kasih makan orang, kasih makan kucing, orang bubar masjid, standar, nggak lebih dari punya motor cicilan, punya rumah cicilan, punya mobil cicilan. Kalaupun dia punya istri cicilan. Tapi kalau kita sedekah ke anak yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya, yang tadinya motor cicilan itu langsung dalam bertahap lunas, rumah, mobil, luar biasa. Coba praktekin. Karena saya lihat Pak, dulu kita mobil cuma 1, itu juga mobil dari mertua saya, Xenia Silver Penyok. Iya, sekarang saya udah nggak pakai lagi Xenia, nggak lagi Avanza. Mobil saya paling jelek Jeep Mercy GL 400 warna hitam, itu paling jelek. Tepuk tangan dulu dong. Rubicon, Velfire, tuh, Chrysler Dodge Journey 3600 cc, di Indonesia cuma 2 unit. Iya, kita kadang mobil banyak, banyak yang punya. Kita enggak. Kalau ke mall, saya punya Pajero Pak Haji, lo lihat di mall Pajero banyak. Saya punya Fortuner Pak Haji, nggak kepake di sini tuh, Fortuner ngamprak itu Pajero. Kita udah pakainya Mercy Jeep. Kalau enggak pakai yang lebih. Nah, Bapak coba sedekah subuh jangan bolong. Bagaimana caranya Pak Haji? Kan saya nih di Jambi nih. Apakah bagaimana? Gampang, Bapak kalau di luar kota ada gak anak yatim kurung di kampung Bapak? Minimal 41 anak yatim minimal. Nggak ada. Numpang aja yatimnya RDAY. Bapak tinggal transfer ke RDAY. Waktu transfernya kapan itu Pak? Bebas. Kalau mau sedekah subuh transfernya dari habis sholat asar sampai jam 00. Kalau untuk sedekah subuh. Ya, kalau Jumat dari jam 00 sampai jam 17.
jam 00 malam sampai jam 5 sore. Betul. Paksain Bu. Ibu coba maksa sedekah Jumat Barokah 1 juta. Sedekah potong sapi 1 juta. Lihat Bu. Wow. Ekonominya coba dulu. Memang orang bilang, sedekah mah di mana aja sama. Coba tes dulu. Dahsyatnya sedekah ke anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Istilah yatim kurung cuma ada di Indonesia, di RDIY doang. Di luar nggak ada Pak. Yatimnya sama. Tapi kalau kita sortir. Kita beli jeruk 1 peti, kita sortir. Yang gede-gede sendiri, yang kecil-kecil kita gratisin. Begitu. Jadi Bapak cari anak yatim kurung. Dahsyatnya luar biasa Bos. Baik Pak Haji. Ya. Nah terus Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Nah itu yang jadi Kalau di luar sana sholat badiah qobliyah nggak wajib. Kalau di RDIY wajib. Sholat badiah qobliyah di RDIY wajib. Di luar sana nggak pernah mewajibkan. Tapi di RDIY wajib. Sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah sama sholat badiah qobliyah itu yang wajib. Ini yang wajib lagi nih. Kalau di luar sana tahajud nggak harus mandi, tapi di RDIY wajib mandi. Kalau di luar sana bangun tidur yang dicari HP. Kalau di RDIY nggak boleh, wajib bangun tidur yang dicari Allah. Terima kasih Allah. Tidak boleh bangun tidur ngomongnya ya Allah, batal. Ya tuh udah ngeluh. Tapi terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, istri, anak, cucu, mantu. Anak, cucu, mantu. Jangan ngomong anak, mantu, cucu. Nggak boleh. Kalau di RDIY. Saya, istri, anak, cucu, mantu. Mantu harus terakhir karena ada bekas mantu, nggak ada bekas cucu. Hehehe. Betul nggak? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Jangan lupa nih yang terakhir, alat kelamin panjang. Tepuk tangan dulu. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Yang terakhir, punya penghasilan 1 bulan 10 miliar. Amin. Zaman dulu Indonesia tahun 1928 merdeka, ketemu teman-teman, merdeka. Terkabulnya tahun 1945 baru merdeka. Tahun 2024 kita ucap umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, punya penghasilan sebulan 10 miliar. Nanti Allah kabulin kita di tahun 2025. Amin. Iya, dari sekarang kita ucapnya. Jangan bilang gini, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Misalkan ibu yang ngomong itu, suami saya penghasilannya sebulan 10 miliar, rugi. Laki-laki kalau duitnya banyak bertingkah. Jadi jangan. Jadi ibu sendiri yang punya penghasilan sebulan 10 miliar. Nanti bapak ngucapin juga 10 miliar. Istri kalau duitnya banyak biasa Pak, banyak pola. Nah makanya bapak juga ngucapin. Nah bapak gitu, umur panjang. Coba ingat, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Pasti punya penghasilan sebulan 10 miliar. Pasti punya penghasilan 1 bulan 10 miliar. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Nah gitu Bos. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.